kerajaan Islam pertama di Nusantara. Sumatera merupakan wilayah Nusantara yang paling awal mendapatkan pengaruh Islam melalui jalur perdagangan. Wilayah ini juga menjadi tempat kemunculan kerajaan-kerajaan Islam paling awal di Nusantara. Tapi sebelum lanjut nonton, silakan subscribe dan klik tanda lonceng untuk berlangganan secara gratis video-video terbaru dari kami. Mari kita bangun channel sederhana ini bersama-sama. Silakan share video ini untuk teman-teman Anda yang lain. Kerajaan Islam pertama yang muncul di Nusantara adalah Kesultanan Perla. Kesultanan ini muncul pada abad ke-9 dan bertahan hingga akhir abad ke-13. Terdapat bukti-bukti yang menunjukkan eksistensi Kesultanan Perla sebagai kerajaan Islam pertama. Di antaranya adalah Naskah Idar al-Haq karya Abu Ishaq Makarani, Naskah Tazkirah Tabat Jumus Sultan As-Salatin karya Syekh Syamsul Bahri Abdullah Al-Ashi, dan Naskah Silsilah Raja-Raja Perlak dan Pasai karya Sayyid Abdullah Ibn Sayyid Habib Saifuddin. Selat Malaka sejak zaman dahulu terkenal sebagai jalur perdagangan utama Nusantara. Pedagang dari berbagai penjuru dunia berlayar melalui selat tersebut untuk melakukan perdagangan. Dari selat-selat tersebut masuklah ajaran agama-agama baru ke Nusantara. Sebelum berdirinya Kesultanan Malaka, pelayaran Selat Malaka tidak melalui pantai Semenanjung Malaka, melainkan melalui sisi barat Selat Malaka, menyisiri pantai-pantai Sumatera. Kota pelabuhan terpenting pada waktu itu adalah Melayu, yang terletak di muara Sungai Batanghari, Jambi. Pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret, di sebelah utara Katulistiwa bertiuplah angin musim timur laut, yang memungkinkan kapal-kapal dagang India dan negeri Cina berlayar ke perairan Selat Malaka. Kapal-kapal tersebut bertahan di perairan Selat Malaka hingga bulan Mei, sebelum mereka berlayar untuk kembali ke negeri masing-masing dengan memanfaatkan angin musim barat daya. Hasil bumi Sumatera turut meramaikan perdagangan internasional di Selat Malaka. Daerah penghasil lada yang utama pada waktu itu adalah Aceh. Menurut para pedagang Arab dan Cina, penanaman lada di Aceh telah dimulai sejak abad ke-9, yakni di daerah-daerah Perlak, Lamuri, dan Samudra. Meskipun demikian, lada bukanlah tanaman asli Aceh, melainkan tanaman dari Malagasy atau Madagaskar. Para pedagang dari Arab dan Persia membawa lada ke Aceh untuk mencoba menanamnya di daerah tersebut. Dari percobaan tersebut, ternyata tanah dan iklim Aceh sangat cocok untuk membudidayakan tanaman lada. Dalam waktu singkat, Aceh pun tumbuh menjadi daerah penghasil dan pengekspor terbesar lada pada masa itu. Bandar Perlak dijadikan bandar utama di pantai timur Sumatera bagian utara. Wilayah tersebut terus tumbuh dan berkembang hingga menjadi kota perdagangan internasional, yang banyak disinggahi pedagang dari penjuru dunia termasuk pedagang muslim. Nama Perlak diambil dari nama kayu perlak. Kayu jenis ini merupakan kayu khas daerah Perlak. Atas dasar inilah, kemudian daerah penghasil kayu perlak disebut dengan negeri Perlak. Setelah perdagangan semakin ramai di Selat Malaka, maka pedagang-pedagang pun menyebut negeri Perlak sebagai Bandar Perlak. Kitab Negara Kertagama menyebut negeri itu dengan nama Perlak. Sementara Marco Polo yang berkunjung ke negeri itu pada tahun 1292 mencatatnya dengan nama Negeri Verlek. Sebelum berdirinya Kesultanan Perlak, di wilayah Perlak telah berdiri sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang sederhana, yang bernama Kerajaan Perlak. Raja yang berkuasa di kerajaan ini bergelar Maurah, yang berarti Maharaja. Perlak semakin berkembang ketika dipimpin oleh Pangeran Salman, seorang pangeran yang memiliki darah Kisra Persia. Putri dari Pangeran Salman kemudian menikah dengan Mahmud Ja'far Shiddiq, seorang pendakwah dari negeri Arab, yang nantinya akan menurunkan pendiri Kesultanan Islam pertama di Nusantara. Berdasarkan Naskah Idar al-Haq, sekitar tahun 790 Masehi, sebuah kapal layar berlabuh di Bandar Perlak. Kapal tersebut membawa 100 juru dakwah yang dipimpin oleh nahkoda dari Khalifah Abbasiyah. Kapal itu datang dari Teluk Kambai, Gujarat, dan berlabuh di Bandar Perlak. Salah seorang juru dakwah tersebut bernama Ali ibn Muhammad Ja'far Shiddiq. Ia adalah seorang muslim Syiah yang melakukan pemberontakan kepada Khalifah Al-Ma'mun. Namun usahanya itu menemui kegagalan. Akibatnya ia diperintahkan untuk berdakwah keluar dari negeri Arab sebagai hukumannya. Setelah beberapa waktu berdakwah di Bandar Perlak, Ali ibn Muhammad Ja'far Shiddiq menikah dengan putri istana Perlak. Putra pertama dari hasil pernikahan itu bernama Syed Maulana Abdul Asyah, yang berhasil mendirikan Kesultanan Perlak pada tahun 840 Masehi sebagai Kesultanan Islam pertama di Nusantara.
setelah berhasil mendirikan Kesultanan Perlak, ia memperoleh gelar Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah. Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah memerintah sebagai Sultan pertama Perlak hingga tahun 864 Masehi. Setelah ia wafat, Kesultanan Perlak dipimpin oleh keturunannya yang bernama Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Rahim Shah yang memerintah selama periode 864 sampai 888 Masehi. Selanjutnya Sultan Abdul Rahim Shah digantikan oleh Sultan Alauddin Syed Maulana Abbas Shah yang berkuasa selama 25 tahun, yaitu dari tahun 888 sampai dengan tahun 913 Masehi. Setelah wafatnya Sultan ketiga Perlak, tidak ada lagi pelantikan Sultan yang baru di Kesultanan Perlak. Hal ini dipicu kondisi yang tidak kondusif di wilayah Kesultanan Perlak. Kondisi tersebut muncul akibat perang saudara di kalangan rakyat Perlak, yakni perang antara pengikut Syiah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni. 2 tahun berselang, ketika konflik antara aliran sudah mulai mereda, Syed Maulana Ali Mugayyad Shah dilantik sebagai Sultan baru Kesultanan Perlak. Ia hanya memerintah dalam waktu yang relatif singkat, pemerintahannya hanya bertahan 3 tahun. Pada tahun 918, di akhir masa pemerintahan Sultan Ali Mugayyad, konflik antara Syiah dan Sunni kembali muncul ke permukaan. Dalam konflik kedua itu, kaum Sunni memperoleh kemenangan, sehingga Sultan yang akan berkuasa selanjutnya berasal dari kaum Sunni. Sultan pertama Kesultanan Perlak yang berasal dari golongan Sunni bernama Sultan Makhdum Alauddin Malik Abdul Qadir Shah Johan berdaulat. Dia memerintah pada tahun 928 sampai dengan 932 Masehi. Setelah Sultan pertama itu wafat, ia digantikan oleh Sultan Makhdum Alauddin Malik Muhammad Amir Shah Johan berdaulat, yang memerintah dalam waktu cukup lama, yaitu mulai tahun 932 sampai dengan 956 Masehi. Sultan selanjutnya adalah Sultan Makhdum Alauddin Abdul Malik Shah Johan berdaulat, yang memerintah antara tahun 956 sampai dengan tahun 983 Masehi. Pada akhir masa pemerintahan Sultan Abdul Malik Shah, terjadi konflik ketiga yang melibatkan golongan Syiah dan Sunni. Konflik itu berlangsung selama 4 tahun dan diakhiri dengan persetujuan damai yang membagi wilayah Kesultanan Perlak menjadi 2, yaitu Perlak bagian pesisir yang dikuasai oleh golongan Syiah. Perlak bagian pesisir ini dipimpin oleh Sultan Alauddin Syed Maulana Shah yang berkuasa pada tahun 976 sampai dengan tahun 988 Masehi. Sedangkan Perlak bagian pedalaman dikuasai oleh golongan Sunni. Kerajaan Perlak pedalaman dipimpin oleh Sultan Makhdum Alauddin Malik Ibrahim Shah Johan berdaulat yang memimpin antara tahun 986 sampai dengan tahun 1023 Masehi. Pada tahun 986 Masehi, Kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddha di Nusantara menyerang Kesultanan Perlak pesisir. Peperangan hebat pun pecah yang melibatkan pasukan kedua kerajaan tersebut. Dalam perang ini, Sultan Perlak pesisir, yaitu Sultan Alauddin Syed Maulana Muhammad Shah gugur dalam peperangan. Pasca gugurnya Sultan Perlak pesisir, wilayah Kesultanan Perlak secara keseluruhan akhirnya dikuasai oleh Sultan Perlak pedalaman yang beraliran Sunni. Kehadiran pasukan Sriwijaya di wilayah Perlak segera direspon oleh Sultan Malik Ibrahim Shah dengan mengobarkan semangat rakyat Perlak untuk melawan Sriwijaya. Pertempuran besar pun terjadi selama bertahun-tahun. Perang antara kedua kerajaan itu baru berakhir pada tahun 1006 Masehi, ketika Sriwijaya memutuskan mundur dari pertempuran untuk bersiap menghadapi serangan Raja Dharma Wangsa dari Kerajaan Medang di Jawa. Dengan berakhirnya perang antara Kesultanan Perlak dan Kerajaan Sriwijaya, wilayah Perlak secara keseluruhan dipimpin oleh keturunan Sultan Malik Ibrahim Shah yang berasal dari golongan Sunni. Pada masa ini, kondisi Kesultanan Perlak relatif ramai tanpa adanya peperangan melawan kerajaan luar. Kemunculan Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1267 Masehi perlahan-lahan menyaingi pamor dari Kesultanan Perlak. Sultan Malik Abdul Aziz Shah merupakan sultan terakhir Kesultanan Perlak. Setelah ia wafat, wilayah Kesultanan Perlak digabungkan dengan Kerajaan Samudra Pasai pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Al-Zahir, yaitu putra dari Mirah Silu. Penggabungan yang dilakukan Sultan Samudra Pasai itu sekaligus menandai berakhirnya pemerintahan Kesultanan pertama di Nusantara. Itulah sekelumit sejarah tentang kerajaan Islam pertama di Nusantara. Semoga sejarah ini bisa memberikan sedikit wawasan kepada teman.